Yeah, I don't wanna fall asleep, I don't wanna pass away. I've been thinking of our future cause I'll never see those days. I don't know why this has happened, but I probably deserve it. Halo Lur, sekitar semingguan yang lalu jumlah kasus virus corona di Jepang telah meningkat hingga 5.463 kasus. Nah, jumlah ini berasal dari Tokyo 181 kasus dan 92 dari Osaka. Jumlah total kasus COVID-19 ini tidak termasuk penumpang kapal pesiar yang terinfeksi. Sejauh ini 117 telah meninggal di Jepang akibat COVID-19 dan 11 diantaranya berasal dari kapal tersebut. Jepang sendiri telah memberlakukan status keadaan darurat dan pemerintah prefektur dapat mengambil langkah untuk memerintahkan warga agar tetap diam di rumah, stay home, meminta perusahaan menyediakan dan mendistribusikan alat kebutuhan darurat, bahkan mengambil alih lahan atau properti pribadi untuk membangun rumah sakit baru apabila dibutuhkan. Sumber Jijicom. Dan kalau lihat di sini, jumlah kasus corona di Jepang hari ini sudah tembus angka 9.847 kasus. Sedikit cerita Lur dari saya dan teman-teman yang lagi tinggal di Jepang untuk situasi dan kondisi corona saat ini. Udah banyak perbedaan sih semenjak 2 minggu yang lalu. Satu dari perusahaan sendiri itu, kalau tempat makan, kantin, biasanya kan satu meja itu buat 6 orang. Terus kemudian kursinya mulai dikurangin jadi buat 4 orang. Jadi tengahnya itu kosong, dikasih sekat. Terus besoknya lagi dikasih kardus di atas meja. Jadi dikasih pembatas. Dari depan sama samping itu dikasih sekat. Jadi kayak bilik-bilik di warnet sendiri-sendiri. Terus kedua dikasih hand sanitizer, pasti sih ya. Pengering tangan kalau habis cuci tangan itu nggak boleh dipakai. Terus yang beda lagi di supermarket, di Lawson atau 7-Eleven. Nah itu kan kalau bayar di kasir biasanya kontak fisik sama kasirnya pas ngasih uang kembalian. Itu dikasih korden, terus jadi uang kembaliannya ditaruh di meja, kita ambil sendiri. Kemarin Supa besar sama sih kayak di supermarket kecil sama di 7-Eleven. Jadi dikasih korden. Yang penting itu sih, semua dikasih korden. Terus jam tutup supermarket juga lebih cepat. Tapi bagusnya Lur, akhir-akhir sekarang persediaan di supermarket itu bahan pangan atau kebutuhan tisu segalanya itu masih terpenuhi, masih aman-aman aja. Tapi pas masih awal-awal corona, sebelum di Indonesia kena ya, itu tisu toilet pokoknya habis. Oh iya, karena saya di sini sama teman-teman kan kerja di Jepang ini. Jadi kebijakan di perusahaan itu karena ada corona, seminggu ini mulai dikasih kertas cek suhu badan. Jadi setiap hari disuruh ukur suhu badan, terus diserahkan ke
orang perusahaan. Terus kedua, nggak boleh keluar-keluar naik kereta, pokoknya tempat jauh-jauh. Tapi kalau yang masih dekat-dekat supermarket masih nggak apa-apa, masih aman. Dan berita viralnya hari ini, per penduduk di Jepang itu mau dikasih sekitar 10 jutaan atau 100.000 yen setiap penduduk ya. Saya bacain ini beritanya. Rincian pembayaran subsidi COVID-19 Jepang 100.000 yen untuk setiap penduduk 18 April 2020. Pemerintah Jepang akan melakukan pembayaran tunai 100.000 yen atau sekitar 930 dolar satu kali secara keseluruhan kepada setiap penduduk Jepang untuk mengurangi dampak ekonomi dari penyebaran coronavirus di negara tersebut. Di bawah ini kami merangkum tanya jawab mengenai apakah warga negara asing dapat menerima, cara mengajukan permohonan, kapan Anda dapat mengharapkan untuk menerima pembayaran, dan sebagainya. Pertanyaannya, apakah warga negara asing dapat menerima? Jawabannya iya. Kelayakan untuk subsidi tunai dari pemerintah didasarkan pada daftar penduduk dasar, yang berarti bahwa semua penduduk Jepang memenuhi syarat, termasuk penduduk asing selama Anda memiliki KTP Jepang atau Zaryukado. Tidak ada batasan umur atau penghasilan untuk subsidi 100.000 yen per orang. Nah, pertanyaannya, bagaimana sih saya menerima subsidi? Jawabannya, cara untuk memohon subsidi adalah dengan mengisi formulir aplikasi yang akan dikirimkan kepada Anda oleh kantor pemerintah kota setempat, kota atau desa. Formulir aplikasi akan dikirimkan melalui pos ke kepala setiap rumah tangga di Jepang. Jika Anda hidup sendiri, tentu saja Anda adalah kepala rumah tangga sendiri. Untuk mencegah penipuan, nama kepala keluarga akan dicetak pada formulir aplikasi. Jika Anda ingin menerima subsidi, isi informasi yang diperlukan, termasuk nomor rekening bank tempat Anda ingin subsidi disimpan. Untuk meminimalkan kontak orang ke orang, sebagai suatu peraturan, Anda tidak akan dapat mengambil pembayaran secara tunai dari kota atau kantor lingkungan setempat. Namun, bagi orang yang tidak memiliki rekening bank, pemerintah mempertimbangkan untuk mengizinkan mereka menerima pembayaran tunai dari pemerintah daerah mereka. Jika Anda memiliki My Number Card dan secara digital dapat memverifikasi identitas Anda akan dapat mengunjungi situs web tempat Anda dapat mengajukan permohonan subsidi online. Pertanyaannya, kapan sih saya akan menerima subsidi? Jawabannya, Wakil Perdana Menteri atau Menteri Keuangan ASO mengindikasikan pada konferensi pers pada 17 April bahwa ia ingin pemerintah mulai mengirimkan uang tunai pada bulan Mei. Namun, karena subsidi 100.000 yen secara keseluruhan merupakan keputusan baru yang menghentikan kebijakan subsidi sebelumnya 300.000 yen yang telah disetujui untuk keluarga dengan pendapatan yang berkurang, maka diperlukan waktu lebih lama lagi parlemen menyetujui anggaran tambahan. Karena alasan ini masih belum jelas apakah pembayaran bisa dibagikan di bulan Mei atau seberapa cepat pemerintah daerah akan dapat membagikannya. Sumber detail on Japan COVID-19 realstate.co.japan. Jadi intinya buat saya, kita semua, teman-teman yang ada di Jepang atau dimanapun yang lagi berjuang melawan virus corona, tetap jaga diri baik-baik. Semoga wabah corona ini cepat berlalu, amin. Sebelum Ramadan, semoga wabah corona ini cepat hilang, amin. Stay home, bye.